Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amir Nahdlatul Watani Diniyatul Islamiyata ala madhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, tabarak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tekican dan nikmat sehat, kesempatan, panjang umur untuk terus mengisi nikmat niki dengan mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala dalam ketaatan, terus beribadah si wajib semakin rajin, si sunnah tingkatan, insyaallah mudah-mudahan meraih rahmat dan ridhonya sehingga mudah-mudahan selalu terselamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya selawat serta salam bareng-bareng tersampaian tiba baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Makin iki tebarang-barang tiang belungguh merenungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Auhallahu ta'ala ila Musa bin Imran bit Taurah. Allah subhanahu wa ta'ala sampun mewahyukan kepada Nabi Musa bin Imran di dalam kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Di antara yang Allah wahyukan niki yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, inna ummahatil khotoya salasun. Sesungguhnya sumber lengan keburukan arak telur. Jadi sumber atau lengan muncul atau bulan kelengian niki telu sumbernya. Niki mudah-mudahan harus kita hindari sejauh-jauhnya. Terus terbau dengan kita mengetahui sumber-sumber keburukan, kejelekan, kelengian ini, maka dengan mengharapkan perlindungan Allah barang-barang jauhi. Telu sumber kelengian, kejelekan, keburukan. Si pertama adalah al-kibru, kesombongan. Jadi sombong niki embulan kelengian-kelengian, keburukan-keburukan. Qala alaihi salatu wassalam, al-kibru batul haq wa ghamdun nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siar sombong niki adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi sampun tiang pelungguh wikan maklum siaran sombong niki teremehan dengan anggap diri
bagus atau lebih bagus, sedangkan dengan lebih buruk, lebih lengih atau meremehkan. Nah niki yang diwariskan sifat lengan iblis laknatullah ketika Allah perintahkan untuk bersujud kepada Adam, lalu iblis aba wastakbar, enggan dan sombong. Nah jadilah kewajiban kita selaku jamaah sekalian adalah berusaha untuk mengamalkan lawanan dari sombong, yaitu tawadhu, rendah hati, tindih-tindih. Nah jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Muhammad, rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Jadi baginda Nabi besar Muhammad SAW Allah perintahkan untuk merendah kepada para sahabat. Terus sedangkan itu maklum ndek nara manusia si lebih istimewa yang mengalahkan derajatnya keistimewaannya Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad pemimpin para nabi dan rasul. Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya. Nabi Muhammad sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagu tersurun merendah, apalagi kita sejauh gati derajat dengan Nabi, dengan para sahabat, para wali, maka justru kita lebih merendah. Nah, jadi jamaah sekalian, niki sumber kelengian si pertama sombong. Jadi telawan, terjauhan diri terus amalan sebaliknya, yaitu terendah, tindih, tawadhu, terjama-jama. Terus yang kedua, sumber keburukan kelengian adalah wal hasad. Hasad yaitu talu ate, serius batur, tebang nikmat dengan Allah si bagus. Nah, jadi lamun nara batur te semeton te mau rezeki karunia Allah, takdir Allah, arah naik jabatan, arah sukses, arah mau kebagusan. Nah niki temilu senang, temilu bahagia. Lamun tetalo ate serius batur dia mau rezeki karunia kebagusan dengan Allah, dia teman melen te nikmat no pindah jok kita, atau melen te nikmat si Allah berikan tiba semoton no hilang, ia kena hasad, angus pahala te, sumber keburukan. Rasulullah SAW bersabda, ndek bau bergabung antara iman dan hasad. Nah, santer nyedang si aran hasad. Jadi arah kolan tekangko taluate iri, lagu iri si bagus. Misalnya dengan ya rajin ibadah, atau dengan ya rajin sedekah, atau dengan ya tinggi ilmu. Iri melen demilu marakno, lagu tetap tercinta kanca ya temele nikmat tiba batono hilang, ya kena ngiptoh, ya kumbe lagu laman te serius batur, mau rezeki, mau kelebihan, mau kebagusan karunia dengan Allah, bukti iri sambil tiak demen melen ternikmat no pindah jok kita, atau melen ternikmat ya batur no mau hilang, ya kena hasad, ya sangat tercela. Niki sumber kelengian si kedua, si aran hasad taluate, dibarengi dengan tidak suka, tidak senang. Rasulullah SAW bersabda,
jauhilah sifat hasad. Fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatabah. Sehingga siar hasadno ia angusan pahala pada mara api angusan kayu bakar. Anyong pahala siaran hasad. Nah niki sumber kelengian sih berusaha jauhan sejauh-jauhnya, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa sabda beliau, wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Senang serius batur mau kebagusan seolah-olah kita mau nikmat kebagusan, maka Islammu sempurna sabda Nabi. Jadilah mendengar si bau jauhan diri dengan sifat hasad, Nabi mensifatinya dengan orang muslim yang istimewa keislaman, bahkan sempurna keislaman. Nah jadi niki jamaah sekalian, berusaha terus istighfar kepada Allah, sehingga istighfar niki pembersih hati, sambil terus jauhi. Jadi sampai ada ulama kumbe sarenda akan terjauhi sifat hasad, diantaranya kenyekan batur tenu semeton tenu mau kelebihan, mau rezeki, mau pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi dan sebagainya, nikmat-nikmat dari Allah, maka tersadari bahwa apa yang mau semeton tenu, saudara tenu, batur tenu, ia karunia dengan Allah, takdir Allah. Lamun tiak demen melen tersedia ia hilang, berarti ia tereda di pak nikmat Allah. Nah siaran tiak reda di pak takdir Allah nikilah si santar bahaya. Jadi hasad niki, orang yang hasad, orang yang tidak reda dengan takdir Allah. Allah mentakdirkan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat mau karunia rezeki, kelebihan, ilmu dan sebagainya, niki karunia dari Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi sadar-sadar ya bagus kebagusan mau nebatur teno takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la mani alima a'taita, ya Allah, la mani alima a'taita, ya nara bau cegah apa ya Allah takdiran gen biang ita. Lamun memang rezeki ita ya nara dengan bau cegah, ya nara dengan bau halangi kebagusan-kebagusan gen tiba ita. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta, ya nara dengan bau biang ita. Lamun Allah ya takdiran ita gen mau. Jadi apa yang mau noleh batur te inuah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala, lamun bagus nikmat temilu senang, syukur batur teu senang, ya susah. Kita kan milu tiak susah jadi. Batur teu tebeang rezeki luwe, tebeang nikmat dari Allah yang halal-halal, temilu senang, syukurna molah batur teu syukurna bagus pendayatna, jadi temilu teu senang. Dedek sampai terseriuk batur susah itu senang nih bahaya lalu. Kemudian si ketelu jamaah sekalian, sumber lengan kelengiano wal hirsu ala dunia, rakus dunia, ya terpeduli pen akhirat, rakus dunia, berakus dunia, rakus pen harta, rakus pen kehormatan, rakus diantaranya rakus dunia niki luwe penjelasan ulama. Rakus dunia misalnya si pertama harta, jadi tepeda harta jangan kenta ya pedulian akhirat. Kedua rakus dunia tepeda pujian dengan manusia, beda pujian akan tetaparan istimewa, akan tetaparan rajin, akan tetaparan bagus, akan tetaparan pokoknya ya bagus, beda perhatian manusia. Ini
niki adalah rakus dunia. Sehingga ulama yang menjelaskan di antara tanda cinta dunia adalah demen terpuji. Nah, jadi pujian niki bahaya gading. Ya Bu, lamun arah dengan muji pada hakikatnya ya muji Allah. Sehingga apa ya kebagusan mau teno Allah yang kita. Nah, jadi oleh sebab itu ya narak daya upaya kecuali kembalian tiba Allah. Sehingga lamun tedemen, lamun tebengak, lamun ta'ajub memang ta'anjuran misal terserius apa arah bebeak beci wahapal Quran bengak kan bagus si arda kagum itu tidak bisa dihalangi. Lagu Dede lupa sandarkan kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, masyaallah. Menara kebetulan dengan puji, Masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lamun cerita keluarga ente arah kebagusan mau arah rezeki, alhamdulillah, awali alhamdulillah. Nah, jadi ya si sumber kelengian rakus dunia. Terus si ketelu tanda rakus dunia, rakus haus jabatan, haus kehormatan di sisi manusia. Nah, jadi arah le hadis pemimpin si adil no jemaah di akhirat rapat kedudukannya dengan Rasulullah SAW. Dan pemimpin yang adil doanya tidak tertolak, mustajab tadi. Nah, jadi bukan suatu yang tercela dengan si aren berpastabiqul khairat menjadi pemimpin, tidak tercela. Lamun tentu niat untuk menebar kemanfaatan, maka masuklah di dalam hadis khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Nah, jadi jamaah sekalian, sebagaimana yang terjadi zaman sahabat ketika Abu Bakar kurang sehat, sakit mendekati ajal beliau, Abu Bakar kemudian menunjuk Umar bin Khattab menjadi pengganti. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq panggil para sahabat untuk bermusyawarah aing menjadi pengganti Abu Bakar. Kenyakan Abu Bakar sakit, sahabat macam-macam usulana, lagu Abu Bakar usulan Umar bin Khattab, sehingga disepakati Umar bin Khattab, lagu Umar bin Khattab ya nadono ya hadir. Terpanggil Umar bin Khattab oleh Abu Bakar, datang Umar bin Khattab, apakah Abu Bakar, wahai Umar, engkau yang akan menjadi penggantiku. Dengan sangat sungguh-sungguh Umar bin Khattab ya memilih jadi khalifah, ya memilih jadi pemimpin. Nolak. Apa kemudian kata Abu Bakar, saya tahu toangku sida wahai Umar ndek dengan milih jadi pemimpin, saya nggak nolak. Aku mau menyuruhmu akan menjadi penggantiku. Lamun dengan rakus jelas ndek ku milih suruh, lagu tahu ku sida ndek milih ibu suruh, kata Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar bin Khattab Yaman milih Malik. Abu Bakar As-Siddiq nasihati Umar, wahai Umar, jemaah akhirat dengan si berat timbangan adalah dengan si duit memberikan manfaat untuk kaum, untuk manusia yang lainnya. Nah, jadi jemaah sekalian, rakus dunia niki si ketelu rakus jabatan, lagu arah pengecualian, kecuali dengan si niatna mengejar hadis Nabi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia
si memberikan manfaat, kemaslahatan untuk umat, adil. Nah, sehingga di dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW, beliau juga bersabda, dua perkara yang tidak ada yang lebih afdal dari keduanya. Si pertama iman kepada Allah, si kedua an-naf'u lil muslimin, memberikan manfaat untuk kaum muslimin. Baik itu dengan harta, kata ulama, dengan ilmu, dengan tenaga, maupun dengan jabatan. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mungkin sekedar niki renungan kita bersama, mudah-mudahan bau sita amalan dari arah teluh ya sumber muncul segala keburukan, kelengean, ya santer lalu bahayana, terbersih, berusaha membersihkannya dengan diri kita, berlindung kepada Allah, mudah-mudahan terjauh dengan sifat si telung niki. Si pertama sombong, lawan dengan berusaha menjadi hamba Allah yang biasa-biasa, tawaduk, rendah hati. Si kedua hasad atau dengki atau tarwate, tiba nikmat si Allah berikan kepada batur diiringi dengan tidak suka, ya teman. Maka telawan sifat hasad niki dengan berusaha bahagia. Kayaknya kita serius batur mau beli motor baru, mau karunia, mau nikmat, mau rezeki, berusaha senang, milu senang, syukurna, mau kebagusan, syukurna, mau rezeki, yakna sangsara, yakna sakit, alhamdulillah, temilu senang. Ya sita lawan sifat hasad, kan kita yakini bahwasannya nikmat yang diperoleh oleh saudara kita itu semata-mata karunia dari Allah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Si ketelu kita harus hindari sumber dengan segala keburukan adalah rakus dunia marasi bro. Maka kita lawan dengan kita berbuat sesuai kemampuan kita, bidang kita masing-masing. Tujuan kita berbuat adalah lillahi ta'ala, mencari ridho Allah, dengan kita menebarkan manfaat untuk kaum muslimin muslimat, untuk masyarakat, untuk saudara-saudara kita. Mudah-mudahan termasuk hamba Allah yang khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Manfaat sesuai kemampuan. Angkat ulama yang berilmu dengan ilmu, ia berdaya tenaga kuat, bantu dengan tenaga orang yang lemah. Ia berdaya harta, bermanfaat dengan hartanya. Ia berdaya jabatan, bermanfaat dengan jabatannya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.